Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UAB semuanya. Perkenalkan saya Gita Ramadhani yang akan menjadi host pada episode kali ini. Selamat datang kembali di podcast Himaif Insight Talk episode 3 dengan tema Cerita Mahasiswa Informatika. Nah, kalau Sobat UAB mengikuti di episode-episode sebelumnya, pasti tahu di episode 1 dan episode 2 kami hadir secara online melalui via Zoom. Nah, untuk episode kali ini kami hadir secara berbeda dengan nuansa yang lebih santai dan bisa berbincang langsung dengan narasumber kita. Nah, pada hari ini kita telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa program studi informatika Universitas Alborz, ada Bambang dan Rizky. Selamat datang Bambang dan Rizky, dan bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik. Sebelum kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyulitkan pikiran ya, gimana perkenalkan diri dulu biar supaya sobat UAB semua tahu siapa sih abang-abang yang ada di sini gitu. Bisa dimulai dari Bambang terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Bambang. Saya berasal dari Pansing dan sekarang menginjak semester 6. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Agus Pratama dari Prodi Informatika angkatan 2025. Sekarang saya berada di semester 2 dan asal daerah saya itu Tualang, Kabupaten Siak. Salam kenal untuk Bambang dan Rizky. Alhamdulillah. Salam kenal. Oke, kita masuk saja ya ke pertanyaannya ya. Ya, Untuk pertanyaan pertama yang simpel saja terlebih dahulu ya. Mengapa sih memilih Universitas Alborz yang dimana masih banyak gitu untuk universitas-universitas lain yang ada di Pekanbaru ini? Mungkin bisa dimulai dari Rizky terlebih dahulu. Jadi alasan saya mengapa nih saya masuk ke Universitas Alborz ini karena saya melihat peluang bahwasanya Universitas Alborz ini juga bekerja sama dengan induk perusahaannya yaitu Alborz dan juga perusahaan-perusahaan besar lainnya dan juga instansi pemerintahan. Jadi ketika kita lulus nanti kita memiliki peluang kalau kita punya skill yang bagus dibandingkan para lulusan lain, tentunya kita bakal direkrut ke perusahaan ini. Dan juga fasilitasnya juga cukup memadai terutama di informatika. Mungkin itu alasan saya. Oh, itu dia alasan dari Rizky ya. Mungkin dari Bang Bambang, apakah sepakat dari alasan Rizky masuk Universitas Alborz? Sepakat. Sepakat. Mungkin tapi ada tambahan sedikit Ya. karena Ya. mungkin Universitas Alborz ini ibaratnya seperti menjanjikan pekerjaan Ya, setelah betul, kelulusan. Betul. Oke, itu ya jawaban dari Abang. Nah, kalian tadi kan udah nyebutin alasan kenapa masuk di Universitas Alborz nih kan. Nah, kenapa memilih informatika di Universitas Alborz? Kan di Universitas Alborz kan masih banyak nih jurusan-jurusan lain yang non kesehatan, ada DKV, akuntansi, yang di kesehatannya juga ada fisioterapi, kedokteran juga ada radiologi. Kenapa informatika gitu? Dari banyaknya jurusan-jurusan yang ada di Universitas Alborz. Mungkin dari Bang Bambang dulu. Kalau aku mungkin karena ingin melanjutkan pendidikan waktu SMK karena SMK aku mengambil TKJ. Jadi ingin melanjutkan yang masih berbau dengan komputernya itu di IT. Nah, itu saya ambil di informatika Alborz gitu. Itu jawaban dari Bang Bambang ya. Mungkin dari Ki ada lagi? Kalau alasan saya sendiri itu kebetulan dulu saya pas SMA saya itu jurusannya IPA. Jadi kan kalau biasanya kan nih anak IPA juga basic MTK-nya dan sains-nya juga udah ada. Oke. Dan juga kebetulan itu saya juga menyukai di bidang saintek dan teknologi ya. Maka dari itu kebetulan informatika di awal proses ini ada. Jadi saya memilihnya dan juga saya juga menyukai pemrograman itu tersebut. Oke. Ya. Nah, itu dia ya alasan kalian kenapa memilih informatika di Universitas Alborz gitu ya. Nah, setelah masuk nih di informatika Universitas Alborz, ada nggak sih ekspektasi atau realita kalian di informatikanya sendiri? Misalnya kalian membayangi ini rupanya terjadi seperti ini, atau kalian membayangi ini rupanya memang seperti itu adanya di Universitas Alborz di informatika ini. Mungkin bisa dimulai langsung dari Iki. Kalau ekspektasi saya di kampus Alborz ini ya tentunya ada ya. Seperti ya yang ikatan kerja tadi, saya juga berharap semoga saya besok juga terpilih. Seperti kita lihat di jurusan kesehatan kemarin katanya ya ada beberapa yang terpilih. Dan juga ekspektasi saya memiliki relasi di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya mulai memiliki relasi tersebut.
Itu mungkin jawaban dari Iki ya. Apakah Bang Bambang sepakat dari jawaban Iki? Sepakat banget dong. Sepakat, oke. Tapi Nah. ada kayak seperti realita yang enggak, ya realita yang Ya, dalam hidup beda gitu. Oke. Semisal kita mau masuk nih jurusan IT, rencananya pingin nih belajar codingnya supaya bagus gitu. Ternyata pas di realitanya nggak begitu mudah. Ternyata Ya, sulit betul, mengcoding itu. Oke. Jadi alhasil saya tuh jadi senang bukan di codingnya, tapi di IoT-nya. Oh, begitu ya. Jadi sudah tahu apa yang disukai dari informatika ini. Ya, betul banget. Mungkin dari Iki, apakah ada mata kuliah atau proyek yang lain dari informatika? Kan udah semester 2 nih, Ya. pasti udah tahu kan mata kuliah apa sih yang dipelajari dari informatika. Dan Bang Bambang juga udah di semester 6, pasti udah banyak kali pembelajaran-pembelajaran yang ada di informatika ini kan. Mungkin ada lagi dari Bang Bambang mata kuliah yang sangat diminati, sangat diserui gitu. Salah satu mata kuliah yang paling diminati ya, itu yaitu robotika. Itu berhubungan dengan IoT, di mana kita membuat suatu alat yang berguna untuk kedepannya gitu. Walaupun alat-alat itu sederhana, tapi kalau kita yang ngerancang sendiri kan, Iya, kalau betul. berhasil Pasti senang gitu ya, puas jadinya ya. Oke. Apakah mungkin udah ada hasilnya atau pernah Abang buat alat dari IoT tersebut? Sudah. Kebetulan yang sudah kami buat waktu itu lengan robot. Itu mungkin dari Bang Bambang ya. Mungkin dari Iki, apakah sama IoT juga atau dari? Kalau kebetulan nih IoT kan itu semester berapa Bang? Semester 4. Semester 4. Saya kan kebetulan masih semester 2. Jadi semester 1 dan semester 2 ini kami masih belajar yang dasar-dasar lah ibaratnya di bidang informatika ini. Dan salah satu mata kuliah yang menurut saya menyenangkan itu algoritma pemrograman, yang mana nanti kami itu bakal disuruh membuat program lah ibaratnya dengan bahasa pemrograman. Salah satunya itu bahasa C++. Itu dia yang kesukaan kalian dari informatika mata kuliahnya ya. Nah, ada nggak sih gambaran atau kesan dari informatika ini gitu, Universitas Alborz tentunya. Mungkin dari Iki? Kesan saya selama perkuliahan 2 semester ini cukup bagus ya, ditambah juga ibaratnya relasinya juga lumayan bagus, yang mana saya juga bisa mengembangkan minat bakat saya di sini. Selain di bagian informatika, saya juga ikut serta lah ibaratnya yang bisa membuat kesan pada saya, seperti saya melakukan perlombaan kemarin saya udah ikut, dan kepanitiaan juga. Oke. Kalau untuk dari Bang Bambang? Sama sih sebenarnya sama kayak Rizky. Tapi di awal Gus nih masih terbilang terjangkau lah ya ininya pertemanannya. Jadi ya, benar. Pertemanan tuh masih kenal semua dan orang-orangnya pun humble semua di Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Gampang relasinya. Alhamdulillah sekali. Dan selain itu saya juga mengikuti UKM dan banyak sih UKM-nya, ada yang UKM volley, UKM badminton, UKM futsal, dan itu emang semua orangnya humble semua. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Semua kegiatan. Ngomongin tentang perkuliahan nih, ada nggak sih tantangan yang membuat kalian merasa gusar atau merasa pesimis di informatika? Mungkin dari Iki? Kalau selama saya menjalani perkuliahan ini, tantangan menurut saya itu adaptasi saya. Kebetulan kan kemarin saya baru tamat SMA kan. Di SMA itu kan jadwalnya bisa dibilang sudah teratur. Iya, sudah ada gitu ya. Teratur dari jam 7 sampai jam 4 lah. Kita itu di sekolah. Sedangkan kalau di perkuliahan itu beda. Terkadang kita masuk banget. Iya. Libur banget. Betul. Misalnya walaupun udah di jadwal itu jam 8 masuk, tetapi tiba-tiba dosen mengatakan tidak masuk. Itu menurut saya tantangannya yang ada ya gitu. Karena saya bingung bagaimana saya bisa menyelesaikan waktu gitu. Betul. Tapi alhamdulillah sudah mulai beradaptasi dengan alhamdulillah. Mungkin dari Bang Bambang? Kalau saya sih cuman satu sih. Apa itu? Ketika diberi tugas saja. Yang deadline-nya mepet. Iya sih. Sudah pastinya untuk anak-anak mahasiswa yang kuliah ya, pasti sudah mulai bosan sekali. Misalnya dikasih hari jam 1
selesainya harus jam 5 gitu. Dengan tugas yang sangat-sangat banyak dan susah juga ya, bercabang-cabang, apalagi kita di informatika gitu ya kan. Nah, dari yang tadi teman-teman udah bilang mata kuliah yang udah disenangi gitu kan, apakah ada skill dari teman-teman yang udah berkembang gitu? Misalkan dari Bang Bambang tadi udah buat IoT, misalkan sudah tahu inti-inti dari IoT itu seperti apa dan kendala-kendala yang ada di IoT itu bagaimana gitu. Mungkin apakah ada, Bang? Kendala di IoT sih sebenarnya mungkin cuman kabelnya yang Iya sih, longgar betul. atau Arduino Arduino. C-nya rusak, Oke. jadi harus diganti. Atau USB port ke laptop itu goyah. Iya betul sih. Jadi kita restart lagi, belum nanti lagi di codingnya. Apalagi kalau udah error itu ya Bang, harus mencari dulu salah satu ini Bang. Iya. Aduh, itu lagi. Nanti ujungnya kita jadi AI lagi, nggak jauh-jauh kita dari AI ya. Mungkin dari Iki? Kalau saya sendiri kan IoT juga belum ketemu kan. Iya betul. Yang contohnya algoritma itu kalau kita buat pemrograman itu tersendiri tantangannya itu kembali Error lagi. Iya. Walaupun kita lihat ini udah memasukkannya dengan benar dan baik. Udah ngerasa benar ya? Iya, udah benar. Tapi di terminal itu bilang masih ada yang salah. Apalagi mencari salah satu di kode-kode yang sangat pusing, itu ada angka, ada huruf gitu ya kan. Walaupun salah itu cuma titik itu doang. Iya betul. Iya. Itulah tantangan dari informatika nih ya. Kalau kita udah buntu ya kembali lagi. Iya, ke AI lagi. Nah, ngomongin tentang Universitas Alabros nih. Bagaimana suasana kampus yang kalian dapat di Universitas Alabros? Apalagi di informatika kita ini gitu. Dari Bang Bambang kan udah semester 6 nih. Udah lama juga kan di kampus. Udah terhitung 3 tahun ya Bang? Iya. Udah 3 tahun. Nah, gimana suasana yang Abang dapat selama di informatika Universitas Alabros? Suasana sih bagus ya, dari mulai satpamnya. Alhamdulillah. Teman-teman dari lintas prodinya juga. Iya, alhamdulillah. Kemudian dari dosennya juga ibaratnya dengan kata lain open lah. Iya. Humble gitu ya dengan dosen-dosen kita. Mungkin dari Ki, apakah sepakat dengan Bang Bambang atau ada tambahan lain? Sepakat banget malah. Dan juga suasana kampus ini juga mendukung untuk misalnya kita punya minat, kalau kita mengajukan ke kampus tentu kampus bakal Oke. Nah, untuk teman-teman kan di perkuliahan ini kan kita tidak hanya belajar-belajar aja ya. Pasti juga ada kegiatan lain kayak event atau kegiatan kepanitiaan atau masuk organisasi gitu kan. Mungkin dari Bang Bambang sendiri atau dari Iki sendiri masuk nggak ke dalam keorganisasian itu? Kalau misalnya masuk, kenapa memilih organisasi itu begitu? Dan bagaimana cara beradaptasinya di organisasi itu? Mungkin dari Iki sendiri bagaimana? Kalau kebetulan di awal Bros ini kan juga sering banget ya mengadakan event-event. Kayak kemarin itu badminton cup 2 ya. Iya. Bulan kemarin, dan itu yang mengadakannya juga BEM dan UKM badminton. Untuk saya sendiri, saya mengikuti beberapa kegiatan organisasi. Salah satunya itu HIMA, itu himpunan mahasiswa ya. Dan juga kebetulan host kita ini adalah ketua HIMA kita. Ya. Dan abang kita sendiri ini adalah ketua HIMA pertama kita, teman-teman. Include semua ya kami ini ya, include semua. Semuanya di sini. Dan juga dengan HIMA ini kita juga bisa mempererat silaturahmi kita antar angkatan, dan juga dengan kegiatan ini kita bisa berbagi wawasan lah istilahnya kan, dengan pengetahuan kita tentang teknologi. Selain HIMA juga di awal Bros ini memiliki banyak kegiatan organisasi seperti BEM, UKM volley, badminton, UKM mini soccer, futsal, dan UKM sport. Untuk UKM tersendiri saya mengikuti UKM badminton. Kenapa saya ikuti? Karena hobi saya, dan abang ini juga ketua UKM-nya ya, ketua UKM. Nah, itu mungkin yang saya ikuti selama perkuliahan ini. Alhamdulillah aktif ya Ki. Ya, alhamdulillah sekali. Untuk Bang Bambang sendiri yang tadi udah spill ya, yang kecil-kecil tadi udah di spill. Mungkin ada lagi untuk organisasi-organisasi yang diikuti gitu. Ikut yang mini soccer, ikut futsal ikut juga, volley juga ikut.
Semua saya ikutin. Aktif semua ya. Aktif. Di mana ada UKM di situ ada Bang Bambang. Oke. Dari kita banyak sekali. Banyak sekali. Nggak apa-apa, aktif. Dia mencari relasi-relasi yang ada gitu. Bagus. Mencari teman gitu ya. Nah, untuk sekarang itu kan kita kan di jurusan informatika nih. Ya. Nggak jauh-jauh lah dari teknologi gitu. Dan pasti kalau orang-orang ngomongin teknologi, pemikiran langsung AI. Tentang AI gitu kan. Nah, kita kan mahasiswa nih, pasti juga menggunakan AI gitu untuk ngerjain tugas, apalagi kita di informatika yang ngoding-ngoding gitu ya kan. Kalau salah sedikit cari AI. Salah sedikit cari AI karena jujur-jujuran aja kita seperti itu Ya, gitu kan. Kita tidak muluk-muluk bohong gitu ya kan, mengakui saja. Nah, menurut kalian gimana kita cara untuk membatasi penggunaan AI sebagai mahasiswa ini? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Iki. AI itu tidak lepas ya teman-teman dari mahasiswa. Kalau nggak pakai AI bisa dibilang munafik ya. Ya sih, betul. Sekarang ini Benar. ya kan. Ibaratnya ini sekarang udah zaman teknologi mana semuanya sudah berkaitan dengan AI. Salah satunya contoh itu poster lah, itu juga sudah pakai AI. Nah, bagaimana kita memanfaatkan AI itu dengan baik, terutama untuk mahasiswa informatika. Ketika kita melakukan coding lah ibaratnya, kita itu jangan misalnya minta chat GPT untuk buatkan saya pemrograman ini, jangan teman-teman, karena itu nanti teman-teman nggak paham bagaimana konsep pemrograman itu tersendiri. Tapi teman-teman gunakanlah AI ketika ada terjadinya kegagalan pada program itu. Lebih ke mengajarkan Iya, gitu ya, mengajarkan kita. bukan plek-plek langsung paste, copy langsung gitu. Karena kalau kita copy paste nanti kita nggak paham Betul. fundamental dari pemrograman ini bagaimana, logika ini bagaimana, Strukturnya apa bahasa bagaimana yang ya. dipakai. Itu dia. Mungkin dari Iki seperti itu bagus sih untuk saran pemasukannya tentang AI itu. Dan untuk Bang Bambang apakah sepakat? Sepakat kali. Karena emang kita tuh nggak bisa lepas dari AI jujur aja. Apalagi kita kan mahasiswa. Dan kita juga harus memanfaatkan teknologi gitu kan. Betul. Tetapi disclaimer dulu, nggak semua pekerjaan itu harus pakai AI. Betul. Apalagi kayak misalnya ngelukis gitu kan, nggak semuanya bisa sih menginspirasi dari AI, cari-cari tema atau cari-cari referensi lah gitu kan dari AI gitu. Iya, referensi aja. Kalau untuk mengembangkannya kembali itu harus memang dari kita sendiri gitu kan. Memang kalau teman-teman niat gitu ya. Dan teman-teman sendiri ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa, apa yang perlu disiapkan di fakultas kita nih, di jurusan kita informatika, agar teman-teman yang lain itu tidak salah pilih, tidak salah nggak kaget gitu dengan informatika kita ini. Mungkin dari Iki sendiri. Buat teman-teman yang mahasiswa baru lah, yang mau masuk informatika, teman-teman bagusnya persiapkan dari sekarang. Teman-teman kalau mau jadi IT itu pengen di bagian mana, karena pas di perkuliahan supaya teman-teman itu nggak kebingungan. Tidak teman-teman aja, tapi saya juga kayak gitu. Sebenarnya teman-teman pengen bekerja di cyber security. Nah, teman-teman perkuatlah ilmu-ilmu perkodingan di bagian cyber security ini, seperti JavaScript, Linux ataupun database. Nah, begitu juga sebaliknya ketika teman-teman ingin menjadi data analis. Karena ketika teman-teman udah menyiapkan roadmap, kalau teman-teman menonton kemarin nih Insight Top episode kedua atau pertama, itu kan pembicara kita udah menjelaskan bagaimana mengatasi agar informatika itu mahasiswanya itu memiliki arah yang benar dengan menyiapkan roadmap dari semester 1 sampai semester 8. Dan juga tidak hanya untuk calon mahasiswa, tetapi teman-teman saya nih di semester 3 ke depannya besok dan mahasiswa lainnya, marilah kita persiapkanlah dari sekarang teman-teman tuh mau jadi apa. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Betul. Dan jangan malu untuk bermimpi. Jangan malu untuk belajar juga ya. Bermimpilah setinggi-tingginya.
karena selagi mimpi itu gratis ya. Oh ya, betul sekali. Sepakat dengan Iki. Kalau untuk dari Bang Bambang sendiri bagaimana? Dari saya kalau yang mau dipersiapkan ya. Iya, yang mau dipersiapkan. Untuk teman-teman yang sebelum mau kuliah gitu kan. Dari sekarang sih kayak mau fokus, semisal mau masuk jurusan informatika, semisal mungkin dia udah punya laptop nih, tapi belum tahu mau ngapain dengan laptopnya, apalagi masa-masa SMA. Iya, betul. Kalau saran dari aku, pelajari aja semua yang berhubungan dengan informatika. Mau itu coding, mau itu database, mau itu pokoknya berhubungan dengan informatika, pelajarin aja. Apalagi sekarang kan kita belajar tuh udah nggak perlu guru. Iya sih, betul. Dari YouTube, dari sosial media bisa. Dari TikTok pun juga bisa kita belajar gitu. Oke. Jadi gagal coba lagi, itu oke. Betul. Gak semua yang dilakukan itu harus berhasil dalam satu kali percobaan. Iya, betul. Kalau gagal itu belum, wajar lah ya. Wajar. Semua orang tidak sempurna ya, tidak semuanya sempurna. Karena kalau gagal itu kita ibaratnya hanya tidak menemukan bagaimana kita berhasil. Iya, betul. Ada peluang pokoknya untuk gagal, tapi harus coba lagi. Saya setuju sih dengan pendapat kedua teman-teman ini. Nah, sebagai penutup nih di akhir acara kita, ada nggak sih pesan dan motivasi untuk para maba atau untuk mahasiswa sana yang sudah merasa putus asa atau merasa salah pilih jurusan lah gitu? Tidak untuk informatika saja, untuk semua mahasiswa dan maba yang ada di luar sana. Mungkin bisa dimulai dari Bang Bambang di luar. Oke, jadi sebenarnya nih, semisal kita mau masuk jurusan informatika, ternyata nggak keterimanya ke jurusan lain. Sebenarnya itu nggak masalah, bagaimana kita menyikapinya aja. Betul. Semua jurusan itu bagus sebenarnya. Nggak ada jurusan yang jelek, semua di kampus betul. Nggak ada jurusan yang jelek. Betul. Cuman bagaimana kita menyikapinya aja gitu. Cara menjalaninya ya. Dan menerima juga apa yang sudah terjadi di dunia. Oke. Harus. Mungkin dari Iki? Bagi teman-teman nih, misalnya calon informatika ya intinya teman-teman persiapkanlah apa yang teman-teman ingin gapai dan persiapkanlah masa depan teman-teman agar hidup teman-teman itu lebih tertata lagi, dan juga masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada mimpi-mimpi mereka itu. Dan percaya juga akan berhasil suatu harinya nanti. Walaupun di hari tua ya, kita kan nggak tahu juga. Setiap kegagalan pasti ada keberhasilan. Mungkin itu. Nah, terima kasih untuk Iki dan Bang Bambang yang sudah meluangkan waktunya, ada berbagi cerita dan motivasi nih untuk para sobat UAB yang ada di luar sana, dan apalagi untuk para maba, mahasiswa baru yang sedang kebingungan mau nyambung ke pendidikan di mana gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Nah, saya Gita Ramadhani yang menjadi host pada hari ini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.